ketemu lagi. Apa kabar nih? Video kali ini gue mau fan storytelling. Fan storytelling itu ngapain ya? Jadi kita ngobrol-ngobrol aja, kita cerita-cerita aja, fansnya bercerita tentang idolanya nih, gitu kan. Emang lu ngefans sama siapa ya, men? Dulu. Lu kan rapper nih. Lu kan rapper ya. Asal awal-awalnya lu suka rap kayak gimana sih ceritanya? Gue dulu pertama kali denger lagu itu Milli Vanilli ya. Itu kelas 3 SD tuh, Bob. Milli Vanilli? Iya. Apa? Girl You Know It's True. Girl You Know It's True. Terus muncul lagi Don't Forget My My Number. Number. Iya. Gua nggak tahu kalau itu rap. Gua nggak tahu rap itu bagaimana. Oke. Lalu muncul kan tuh lagu Iwaka. Iwake nih, muncul lagu Iwake pertama dulu tuh. Ya, terus gue suka itu. Suka tuh sama tuh lagu itu. Gue nggak tahu kalau itu alirannya rap. Gue nggak tahu rap itu apa. Gue nggak tahu itu, gue nggak tahu. Lalu kakak gue tuh. Lu kelas berapa waktu Iwake kan 92 ya? Apa 92-an nih. 92-an ya? Iya. Terus ya, sekitar situ. Gue suka itu kakak gue itu. Tok, kan nih lu suka lagu yang kayak begitu, coba lu dengerin. Itu pertama kali dikasih kaset gue Criss Cross, The Bomb. The Bomb album kedua berarti itu. Album kedua, gue nggak tahu tentang album pertama, The Bomb. Di situ gue dengerin, lah kok enak nih gitu, gue bisa nikmatin. Nah di situ gue tahu, oh ini yang namanya rap. Oke. Terus tuh gitu, terus itu SMP tuh, gue ketemu sama Joe Turah tuh. Joe Joe itu teman SMP gue. Joe Turah itu yang selanjutnya akan jadi satu grup sama lu ya? Iya betul. Di album Berontak. Ya? Iya. Kita sama-sama suka. Kita sama-sama suka sama Criss Cross itu tuh. Iya. Suka sama Criss Cross itu. Belajar nih pelan-pelan kita belajar nge-rap. Dulu kan muncul tuh pesta rap, Denada gitu ya. Iya. Yang muncul tuh. Nah, itu lagi booming-boomingnya tuh, Bob. Boomingnya rap ya? Rap. Iya. Itu masa-masa golden eranya hip hop sih saat Betul, itu. Iya. Terus tuh gue tuh suka belajar sedikit bikin lirik tapi nggak manggung. Cuman kita ngobrol berdua gitu. Wah. Terus itu kalau di sekolah tuh meja tuh kita jadi beat. Iya. Karena memang sebangku. Iya. Sampai sekarang kan kita berteman. Terus SMA gue dapet Criss Cross. Ya gue SMK itu. Criss Cross SMK. SMK. Iya. Dulu bukan STM namanya. Enggak, gue SMK, gue Tata Boga. Jadi bukan iya. STM, gue SMK. Tata Boga. Perempuan semua dong isinya. Enggak dong, ada laki-laki. Konsep kan laki-laki. Tata Boga kan masak enggak? Ya selalu. Iya, masak selalu. Di situ ada pelajaran kimia, ada segala macam kayak umum biasa. Oh ya udah. Tapi prakteknya itu kejuruannya. Iya. Perhotelan ya. Iya. Nah terus gue perhotelan. Iya, gue dapetin itu tuh kaset tuh. Apa Young Rich and Dangerous. Oh itu yang ketiga. Yang ketiga. Album ketiga. Gue dapetin itu ketiga. Gue nikmatin tuh. Jadi dari The Bomb ke Young Rich and Dangerous itu, gue warnanya si Criss Cross ini ya. Berubah. Itu berubah. Kaget gue juga kaget gitu dari abis ngeliat The Bomb ke Young Rich and Dangerous itu kaget gue tuh. Beda banget itu. Kaget lah kok begini nih. Karena sih udah gede, men. Iya udah gede. Udah gede dia. Udah punya. Terus saat itu juga lagi zaman-zamannya Jifang gitu. Betul, kan, saat itu. Makanya dia nuansanya ke sana. Agak ke Jifang. Iya. Terus gue dapet itu. Terus gue dapat hadiah nih. Dapat hadiah lagi, gue dapat kado. Dapat kado. Album pertamanya Criss Cross. Totally Cross Out. Totally Cross Out ya, jam itu ya jamnya. Sama I Miss the Bus. I Miss the Bus. Jam lagu yang tenarnya itu jam. Habis itu I Miss the Bus. Tapi gue suka lagunya yang What Up Chris? Iya. Warm It Up. Warm It Up itu Totally Cross Out atau The Bomb sih? Totally Cross Out ya. Nanti kita puterin nih. Kayaknya asik tuh lagu itu. Nah, dari album pertama ke album kedua setelah gue denger nih, album pertama dan album kedua nggak terlalu kaget. Album ketiga lu dapetin berarti waktu itu tahun 96. Betul. Kan album ketiga SMK gue. SMK 96 ya? Iya. Jadi tua banget tuh ya.
Gue masih playgroup tuh. Iya. Terus. Jadi waktu gue dengerin album pertama dan album kedua itu nggak kaget setelah dapat kumpul nih semuanya album 1, 2, 3 gitu kan. Gue dapetnya 2, 3 baru 1. Gue dapetin kaset. Saat itu kan televisi juga kan jarang video klip gitu ya. Paling kita di radio. Radio. Nah itu album kedua gue pertama dapat, terus album ketiga baru album pertama. Nah di situ gue dengerin. Di album pertama dan kedua nggak kaget gue. Warnanya hampir sama. Iya, mirip-mirip. Pas ketiga, ini gila berubah banget gitu kan. Tapi gue masih bisa nikmatin. Dari 1, 2, 3 mana yang lu suka? Chris Cross. Tergantung sih ya. Dari 1 gue suka lagu I Miss the Bus. Bukan Jam. Bukan. Padahal itu yang meledak ya. Iya, tapi setelah gue denger gue sukanya sama itu. Beatnya ya. Iya, beatnya. Terus emang asik sih beatnya. Iya. Yang album yang kedua gue suka The Bomb. Oh, album yang kedua The Bomb ya. Yang ketiga gue sukanya Tonight's the Night. Oh, yoi. Oh, itu enak banget tuh. Enak itu. Itu gue kalau orang-orang bilang katanya kalau sakit gigi nggak mau denger berisik-berisik, gue denger lagu itu gue tidur. dia enaknya tuh kalau Tonight's the Night tuh kalau apa ya, di jalan ya. Ya kan, di jalan macet gitu kan. Kalau nggak di jalan sepi, lu nyetel lagu itu tenang gitu. Enaknya sendiri sih, pas lagi sendiri denger gitu kan. Enak banget itu Tonight the Night tuh. Iya, gue suka itu. Dari Young Rich and Dangerous-nya memang enak, tapi bisa lah gue nikmatin. Tapi kalau Tonight's the Night itu beda. Dan setelah gue gabung sama Rontak ya, berubah tuh. Gue gabung sama Rontak. Gue kan kenal sama Black BTC. Gue kenal sama itu, kan suka main basket dulu tuh di lapangan ABC. Gitu. Nah, Black nyanyiin lagu itu Tonight's the Night di depan gue di lapangan ABC. Gue nggak tahu Black inget apa kagak. Gue inget tuh. Lu punya liriknya nggak tak gitu? Kan kagak bisa itu kan. Gue belum bisa apal gitu ya. Liriknya. Tak lu Black lu punya liriknya nggak ada gitu. Kasih tuh lembaran fotokopian tuh. Nah di situ gue ngapalin. pas Rontak. Gua Tonight's the Night. Iya. Terus abis itu dia udah nggak sayangin banget sih. Abis itu nggak bikin album lagi sih. Iya. Temennya yang satu kan meninggal. 2013 si Chris Kelly yang meninggal. Nah itu waktu meninggalnya dia itu keadaan gue juga lagi hancur tuh, Bob. Maksudnya? Keadaan gue habis sakit segala macam, tiba-tiba nih teman gue nih jauh turah ngasih tuh berita, nih meninggal gini. Dapat dari mana lu? Gitu. Gue kehilangan berita nih gitu. Karena memang gue sama Joe itu tuh yang dikatakan maniak sih enggak ya, tapi suka banget sama mereka gitu, sama Chris Cross itu. Emang Joe doyan Chris Cross juga? Iya, karena memang kita ya ketemunya itu. Oh. Dan Joe juga kenal Chris Cross itu ya dari lo? Iya. Oh. Itu terus apa dari kakak gue yang sekarang udah. Iya, awalnya kakak lu yang cewek, kakak gue cewek. Gitu. Kakak gue cewek. Jadi sampai sekarang pun kalau gue ketemu nih ya udah pada tua, udah punya anak ya. Kalau satu mobil nih, gue nyetir, gue denger Chris Cross, gue berdua rame tuh sama dia. Tapi dia kan kagak nge-rap. Dia nggak nge-rap. Kakak lu? Nggak nge-rap. Oh, tapi dia ngenalin cuma seneng aja ya. Dan jadi cerita lagi nih. Waktu gue mau gabung sama Rontak, gue sempet dilarang sama orang tua gue. Oh, karena? Orang tua gue nggak mau anaknya jadi rappers. Hah? Jadi artis. Kan belum tentu jadi artis, man. Artis semua juga artis dong, Bob. Artis itu kan seniman. Art ya? Iya, seniman. Jadi, ya kalau gue mau nyoret juga kalau itu ada maknanya jadi artis. Oke. Artis yang dimaksud adalah art. Bukan artis selebritis. Oh, beda. Jadi kalau lu mau seni kan ada seni yang lain, kenapa harus nyanyi? Nge-rap. Kenapa harus nge-rap gitu? Karena rap itu kan tabu banget tuh dulu, Bob, buat orang tua ya. Buat orang tua. Lalu, karena isi liriknya betul, katanya kasar, pemberontakan, kasar gitu. Itu terus waktu itu
gue habis operasi karena lumpuh. Lumpuh apa? Lumpuh. Operasi gue. Udah saraf kelipet. Lumpuh kaki. Iya, lumpuh kaki. Nggak jalan. Jadi didorong tuh. Lu pakai tongkat tadinya. Terus setelah habis operasi mendingan itu baru sembuh banget itu, Bob. Gue bilang sama bokap, ada tawaran nih, Be. Bokap, enggak. Emang lu bisa nyanyi? Tawaran apa nih? Nge-rap di Rontak. Oh. Tahun berapa tuh? 2002 berarti Berontak yang kedua tuh ya. Kembali Berontak. Iya. Oh, di situ. Emang lu bisa nyanyi gitu? Oh. Nah, itu dia lagi-lagi kakak gue yang perempuan yang bela gue. Anto nggak bisa nyanyi. Tapi bisa nge-rap. Oke. Gue berangkat ke Bohenia. Oh iya. Iya, gue berangkat ke Bohenia. 3 hari tuh, Bob. Gue 3 hari nginep tuh, Bob tuh. Nginep di Bohenia. 3 hari. Bohenia itu adalah nama studio memproduksi album Berontak ya. Iya. Bohenia itu di Bekasi. Di Caman tuh, Jati Bening. Lu 3 hari nginep? 3 hari gue nginep di situ tuh. Pulang suara gue habis. 3 hari ngapain aja, men? Take vokal kan sebentar. Kan kenal sama teman-teman yang lain, seru jadinya. Ya kan kita mau kenal, kan baru. Iya. Gitu. Nah, terus lu datang udah siap take vokal atau siap take vokal tapi belum kebentuk grup. Gue sama Jo Tura itu sama Jo itu belum ngebentuk grup. Nah, terus akhirnya ngebentuknya di bawah ini. Oh gitu. Turah. Nah, lu suka sama Chris Cross? Kenapa nuansanya beda nih di album Kembali Berontak kan namanya Turah ya. Yeah. Turah nuansanya beda, jauh dari Chris Cross sih sebetulnya sih. Ya, be yourself lah, jadilah dirimu sendiri. Berubah tuh di situ ya. Masa sih gue suka Chris Cross terus gue harus fotokopi. Iya. Ya kan? Lah guenya mana? Iya. Nah, setelah itu gabung sama anak-anak Rontak, banyak juga gue belajar dari anak Rontak, dari BTC, dari PS Crew, dari yang lain-lainnya gue belajar. Disitulah mulai berkembang gue. Oke. Gitu. Jadi nggak melulu lu suka Chris Cross, lu akan menjadi Chris Cross enggak ya? Enggak. Padahal keren banget tuh Chris Cross. Jadi apalagi kalau konsernya ya, waduh betul. Keren banget deh, man. Iya, memang keren itu dia. Zaman itu kayak begitu. Zaman itu ya. Gila nggak? Kita putar ya, putar. Siap. Kita putar yang mana nih? Yang konser. Yang konser ya. Yang konser. Wah, ini bukan konser sih sebetulnya. Ini tuh dia penampilan live di acara Billboard Award. Billboard Award. Oh iya. Nah, ini dia cuma bawain satu lagu kalau nggak salah. Ini dia lagunya bawain judulnya Jam, tapi di remix. Jadi keren banget sih. Gua seneng banget nih dengerin lagu ini nih. Nih. Videonya jelek sih tapi masih kelihatan lah. Jadi kita putar lagi yang apa? Nah, ini video klip album pertama nih. Ini apa? Zaman itu kayaknya cuma dia doang nih yang pakai. Iya, pakai celana terbalik, pakai sweater terbalik gitu ya. Yang apa ya namanya? Trendsetternya ya, trendsetter gimmick dia. Iya, yang memperkenalkan pakai baju gede, celana gede terus terbalik gitu ya. Iya. Kayaknya Chris Cross yang gue tahu. Gue nggak begini sama si Jo tuh, gue nggak begini. Iya, justru ini kakak gue begini. Hah? Kakak gue begini danannya dulu. Yang cewek? Yang cewek. Kebalik? Iya, pakai jeans itu terbalik. Serius lu? Iya. Padahal bukan rapper deh ya? Bukan rapper, tapi memang suka aja ya? Nah, gue dikenalin tuh sama dia. Oh. Cari tentang dia, profile tentang Chris Cross itu sulit tuh, Bob. Karena ya zaman itu belum ada Google. Iya. Iya. Itu jadi ya kalau untuk gue mendalami banget tentang Chris Cross saat itu sulit. Gue nggak tahu makanya tentang sejarah dan segala macam. Palingnya majalah ya dulu, majalah gitu. Majalah tapi juga kan nggak semuanya orang punya majalah begitu. Kan biasanya majalah-majalah impor. Iya. Itu jadi ya gue sama Jo itu belajar ya memang otodidak tanpa ngelihat video dan segala macam itu. Cuman dengerin musik aja. Iya.
Mantap banget nih. 30 tahun yang lalu men udah begitu ya. Udah begitu ya. Iya. Gua kangen juga sih ada yang model-model gitu sekarang ini ya. Yang nggak tahu ada nggak ya? Yang gua tahu sih belum ada nih. Yang model berdua anak kecil. Yang nggak usah anak kecil deh, remaja gitu tapi berdua. Iya. Di atas panggungan dia ini banget nih, energik banget, hidup banget. Dia nguasain banget tuh panggung tuh. Itu 30 tahun yang lalu men. Oke. Kita akan balik lagi nanti di video berikutnya ya. Ini kita udah bahas Criss Cross. Nanti kita akan bahas yang lain. Oke, thank you. Ya, ciao.